pada sore malam hari ini, judul sharing kebenaran firman Tuhan, saya beri judulnya Menghampiri Tahta Kasih Karunia. Diambil dari ayat firman Tuhan di Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-16. Nah, hari ini kita mulai dengan kita melihat contoh gambar dari tabernakel Musa ya. Jadi dari gambar yang saya tampilkan, saudara terkasih semua bisa melihat bahwa ini adalah contoh gambaran dari tabernakel Musa, di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian Tuhan berfirman di padang gurun, salah satunya adalah untuk membangun kemah pertemuan, ya, untuk di mana Tuhan hadir di tengah-tengah orang Israel, untuk Tuhan menyampaikan perintahnya, Tuhan menyampaikan isi hatinya. Nah, kurang lebih demikian gambarnya. Kemudian pada zaman Daud, akhirnya Daud memutuskan untuk membangun rumah bagi Allah. Ya. Sebenarnya Tuhan, langit adalah tumpuan kaki Tuhan ya. Jadi sebenarnya Tuhan tidak perlu rumah, tetapi Daud punya isi hati untuk Tuhan, untuk menyediakan bait untuk Tuhan. Namun Tuhan berkata, karena Daud banyak menumpahkan darah, maka anakmu lah yang akan membangun rumah Tuhan, yaitu Salomo. Tetapi gambaran bait Allah dan tabernakel Musa atau kemah pertemuan ini mempunyai layout yang sama. Itu dimulai dari di depannya ada pelataran, kemudian di dalam kemah pertemuannya terbagi menjadi dua ruangan, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Mari kita lihat kurang lebih demikian gambaran layoutnya ya, dari tabernakel yang dibangun oleh Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Dan kemudian juga ini yang menjadi blueprint untuk membangun bait Allah. Pertama kali dibangun oleh Salomo, kemudian dihancurkan, kemudian juga dibangun kembali pada zaman Zerubabel. Nah, kurang lebih begini gambaran tabernakel Musa. Terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada pelataran, di sana ada altar terbuat dari perunggu, digunakan untuk mempersembahkan korban. Kita bisa lihat kotak berwarna orange, kemudian juga ada bejana pembasuhan sebelum masuk ke kemah pertemuan. Jadi tabernakel ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama pelataran, dan kemudian ada satu bangunan di dalamnya. Ya, kita lihat nih ada kotak di dalam kotak ya. Kotak besar ini tabernakel, dan kotak kecil di dalamnya itu ada tent of meeting atau kemah pertemuan. Nah, kemah pertemuan ini terbagi menjadi 2 ruangan utama, yaitu Holy Place dan Holiest Place, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, kita akan melihat tentang kemah pertemuan. Mungkin lain waktu kita bisa belajar tentang konsep tabernakel. Semuanya bicara tentang Kristus ya. Mulai dari mezbah perunggu itu, bagaimana di sana dipersembahkan korban bagi Tuhan, di mana anak domba disembelih untuk pengampunan dosa terjadi di pelataran sana. Itu juga bicara tentang Tuhan Yesus. Bejana pembasuhan juga Tuhan Yesus. Masuk ke ruang kudus ada menorah, ada lampu, juga itu juga bicara Tuhan Yesus. Ada perapian dupa, juga ada meja sajian yang di sana ada roti. Semuanya bicara tentang Kristus. Bahkan sampai ke ruang maha kudus hanya ada satu perabot di sana, yaitu tabut perjanjian, yang lagi-lagi bicara tentang Kristus. Semuanya bicara tentang Kristus. Nah, menyambung ke minggu yang lalu, sangat baiklah dibahas oleh Ko Owen tentang tabut perjanjian ya, yang adalah gambaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mau melanjutkan apa yang Ko Owen sudah sampaikan pada minggu yang lalu. Nah, kembali ke kemah pertemuan, bisa kita lihat tadi kemah pertemuan terbagi menjadi 2 bagian, ruang kudus dan ruang maha kudus. Kemah pertemuan ini kenapa disebutnya dengan kemah pertemuan? Ya tentunya Tuhan yang menyebutkan, sehingga kita bisa menyebut ini sebagai kemah pertemuan itu ya karena Alkitab yang menyebut. Tetapi kenapa disebutnya kemah pertemuan, tent of meeting?
Tentunya karena di sanalah tempat Tuhan bertemu dengan umatnya. Jadi di kemah pertemuan ini adalah tempat Tuhan hadir di muka bumi ini untuk berjumpa, untuk menemui umatnya, untuk berbicara dengan umatnya, menyampaikan perintah-perintah. Nah, kemah pertemuan ini juga disebut dengan kemah suci. Kita bisa baca satu perikop di Keluaran pasal yang ke-26. Kemah pertemuan ini disebut kemah suci atau kemah yang kudus. Ya, kenapa disebut demikian? Karena memang ini tempat yang kudus, tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya, di mana Tuhan hadir, hadiratnya nyata secara fisik, ya, untuk melawat umatnya. Itu hanya di seluruh dunia Tuhan hanya hadir di Tabernakel Musa, tepatnya di kemah pertemuan ini. Mari kita lihat ayatnya di Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang ke-43. Kita baca sama-sama, saya bacakan untuk saudara semua. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Dan apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, maksudnya di kemah suci, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya, lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Jadi demikian, kemah pertemuan ini adalah tempat yang kudus. Kenapa disebut tempat yang kudus? Karena memang disinilah Tuhan hadir, hadiratnya dinyatakan bagi umatnya. Disinilah Tuhan turun, menyatakan dirinya untuk berbicara dengan umatnya, untuk menyampaikan semua perintah-perintahnya. Dan kalau Tuhan hadir, maka tempat itu menjadi tempat yang sangat kudus. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak kudus, ya, masuk ke tempat yang kudus, maka yang tidak kudus itu bisa lenyap karena kekudusannya Tuhan itu begitu luar biasa. Makanya perintah Tuhan kepada para imam besar, kalau mau menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, haruslah mereka jangan membawa kesalahan pada dirinya. Artinya mereka harus menguduskan diri mereka terlebih dahulu, mengadakan pendamaian bagi mereka terlebih dahulu, kemudian baru mereka menyelenggarakan kebaktian. Mereka menyelenggarakan ibadah, ya, bagi seluruh umat. Apabila tidak dilakukan, dikatakan Keluaran 28 ayat 43 tersebut, bahwa bisa saja mati jika tidak kudus melayani di kemah pertemuan. Itulah kenapa kemah pertemuan ini, di tabernakel ini, begitu kudus, begitu mulia, karena Tuhan hadir. Nah, sekali lagi, di kemah pertemuan ini, di manakah Tuhan hadir? Yaitu di ruang Maha Kudus. Jadi, dari seluruh dunia, tabernakel inilah tempat di mana Tuhan pilih untuk Tuhan hadir secara hadiratnya, secara fisiknya. Dan di antara tabernakel ini ada 3 bagian: pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Tuhan maaf, Tuhan hadir di ruang Maha Kudus, yaitu ruangan terdalam dari kemah pertemuan di tabernakel Musa. Nah, jadi sebenarnya menarik sekali. Awalnya saya berniat membahas perabot-perabot yang ada di Bait Allah, di tabernakel Musa ini. Tentunya semuanya melambangkan Kristus, dan kita bisa lihat bagaimana karya Kristus itu semakin dinyatakan dalam kehidupan kita, betapa ajaibnya Tuhan, betapa ajaibnya Yesus. Tapi nanti kita buat serialnya, dan hari ini saya mau menyambung apa yang kita sudah bahas minggu lalu, yaitu tentang tabut perjanjian yang terdapat di kemah pertemuan. Nah, sebelum berlanjut ke sana, kita juga mau bahas lagi, ada satu tempat lagi, bukan tempat, mungkin perabot nih, yang membatasi. Jadi antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus ini disekat oleh satu perabot bait suci, yaitu tirai bait suci. Nah, Keluaran 26 ayatnya yang ke 36 dikatakan, juga haruslah kau buat untuk pintu kemah itu dari kain. Tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya tenunan yang berwarna-warna. Nah, tirai ini dimaksudkan untuk
memberi batas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tirai ini adalah tirai yang memisahkan ruang kudus dan tirai ruang maha kudus, di mana Tuhan hadir. Jadi Tuhan tuh hadir di ruang maha kudus. Lebih tepatnya, kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar, kita sudah bahas, Tuhan hadir di atas tabut perjanjian. Tuhan hadir di atas tutup pendamaian di tabut perjanjian yang disimpan di ruang maha kudus. Itulah tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya. Makanya kita tidak bisa memahami ya kenapa disebutkan ruang maha kudus. Karena memang sungguh sangat-sangat kudus dan suci. Di mana tempat itu Tuhan hadir, Tuhan menyatakan dirinya. Bahkan saking kudusnya harus dipisah, harus disekat. Ya, antara ruang kudus dan ruang maha kudus dengan sebuah tirai. Nah, tirai itu tingginya kurang lebih sekitar 18 meter. Jadi memang karena ceilingnya atau tinggi atap bait suci itu memang agak cukup tinggi. Kurang lebih 18 meter ya, 30-40 hasta kalau nggak salah di Alkitab menyebutkannya. Jadi kurang lebih tingginya 18 meter dengan tebal 10-12 cm. Jadi kita bisa bayangkan tirai bait suci ini tebalnya 10-12 cm. Itu saya kira cukup tebal ya, hampir satu jengkal saya kurang lebih. Itu tebalnya. Ini kalau kita ukurkan ke sebuah buku, ini buku yang cukup tebal. Ataupun sangat tebal menurut saya. Mungkin seperti kamus, ataupun juga bisa Alkitab. Dan ini adalah gambaran betapa tebalnya tirai bait suci. Betapa solidnya pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus di mana Tuhan hadir. Nah, tirai bait suci ini adalah simbol sesungguhnya penghalang umat Tuhan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tirai bait suci ini adalah gambaran bahwa sesungguhnya umat Tuhan itu tidak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan begitu mudah. Kenapa? Karena hadirat Tuhan, untuk masuk ke hadirat Tuhan, kita harus kudus. Bukan hanya kudus, kita harus maha kudus. Nah, ruang maha kudus ini hanya bisa dimasuki oleh imam besar saja. Bahkan petugas-petugas pelayan bait suci, baik para imam, itu tidak bisa masuk ke ruang maha kudus. Hanya imam besar saja. Dan itu pun satu kali sepanjang 1 tahun untuk mengadakan korban pendamaian mewakili seluruh umat. Terlebih dahulu, imam besar harus melakukan pendamaian dengan dirinya, kemudian menyembelih anak lembu, yang kemudian darahnya dibawa masuk ke ruang maha kudus untuk melakukan pendamaian dengan seluruh umat Israel, mendamaikan umat Israel dengan Tuhan, dengan dia membawa darah anak lembu. Nah, itu pun imam besar hanya bisa masuk selama sekali di dalam 1 tahun. Nah, sisanya apakah imam besar bisa dengan mudah keluar masuk? Jawabannya nggak bisa. Hanya sekali saja. Imam yang bukan besar, maksudnya imam-imam yang melayani di ruang kudus ataupun yang melayani di pelataran, bisa masuk ruang maha kudus? Tidak bisa. Nah, demikian juga umat Tuhan. Apalagi umat Tuhan. Umat Tuhan masuk ruang maha kudus saja tidak bisa ya, karena hanya imam yang bisa masuk untuk menyelenggarakan ibadah. Nah, umat Tuhan hanya bisa masuk di pelataran, di mana mereka mempersembahkan korbannya disembelih, dibakar di atas mezbah, dan kemudian berdoa di pelataran. Bahkan umat Tuhan tidak bisa masuk ke ruang kudus sekalipun, apalagi ke ruang maha kudus. Nah, ditambah lagi, tirai bait suci ini tuh menggambarkan penghalang yang besar, penghalang yang solid antara Tuhan dengan umat Tuhan, karena kekudusan Tuhan begitu luar biasa, tidak bisa dikompromikan. Tidak ada orang yang bisa masuk menikmati hadirat Tuhan, ya, karena ada penghalang yang besar, yaitu dilambangkan dengan tirai bait suci. Mari kita lihat penghalang ini gambaran apa. Yesaya 59 ayat yang pertama dan yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu,
Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Yang membuat Tuhan menyembunyikan diri, yang membuat Tuhan terpisah dengan kita adalah kejahatan dan segala dosa kita. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Kalau dia berjumpa dengan yang tidak kudus, maka yang tidak kudus ini akan lenyap karena kekudusannya. Ya, orang kenapa tadi dikatakan di Keluaran 28 tadi yang di slide sebelumnya kita bahas bahwa orang janganlah kamu tidak melakukannya. Maksudnya tidak melakukan pengudusan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kamu bisa mati. Karena di tempat yang kudus kalau kamu datang dengan tidak kudus, kita bisa mati. Dengan keadaan kita yang tidak kudus, kita menghampiri Allah yang kudus, maka yang tidak kudus itu mati. Itulah gambaran bait suci yang menggambarkan kehidupan manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, seluruh manusia jatuh ke dalam kesalahan, ke dalam dosa, manusia terpisah dari Tuhan, dan manusia tidak bisa datang menikmati bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena manusia dalam keadaan berdosa, kehilangan kekudusan Allah, kehilangan kemuliaan Allah, dan kemuliaan Allah yang begitu dahsyat itu dapat melenyapkan kita yang tidak kudus. Sehingga Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberi penyekat. Jadi tirai bait suci ini, penghalang ini tuh bukan untuk Tuhan tidak mau menjumpai kita, bukan. Justru untuk melindungi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak datang kepada kekudusannya saat masih berdosa, kita akan dilenyapkan, kita akan dihancurkan. Nah, ini justru salah satu bentuk perlindungan. Itulah betapa kudusnya ruang Maha Kudus. Ya. Betapa sucinya ruang Maha Kudus itu tempat Tuhan hadir. Sehingga tidak banyak yang bisa masuk. Sekali lagi saya ingatkan, hanya imam besar setahun sekali. Menandakan begitu sulitnya masuk menghampiri hadirat Tuhan. Saya ulang sedikit, ada apa sih di ruang Maha Kudus? Hanya ada satu perabot saja. Satu perabot yang disimpan di ruang Maha Kudus, yaitu tabut perjanjian. Ya, kawan sudah sampaikan di minggu yang lalu dengan sangat jelas bagaimana simbol dari tabut perjanjian ini adalah lambang dari Kristus dan pengorbanannya yang mulia buat kita semua, yang dahsyat buat kita semua, yang ajaib buat kita semua. Kristus telah menyatakan dirinya bagi kita dan disimbolkan lewat tabut perjanjian. Kita lihat di ruang Maha Kudus ini hanya ada satu-satunya perabot, yaitu tabut perjanjian, dan di sanalah Tuhan hadir menemui umatnya. Ya, kita baca Keluaran 25 ayat yang ke-21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Kita baca Keluaran 25 ayat ke-22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Ya, siapa aku di sini? Yaitu Tuhan sendiri. Dan di sanalah Tuhan akan bertemu dengan engkau. Ya, dengan imam besar. Mungkin juga dengan yang mewakili seluruh umat. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari atas kedua kerup yang di atasnya tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi Tuhan hanya berbicara kepada imam besar yang menjumpai mereka sekali, yang menjumpai Tuhan sekali dalam setahun. Dan Tuhan berbicara dari atas tutup pendamaian dari tabut perjanjian tersebut. Makanya kenapa ruangan itu ada ruangan yang Maha Kudus, karena Tuhan benar-benar hadir di sana. Tuhan bertemu dengan umatnya di sana. Ya, walaupun hanya diwakili oleh imam besar, tapi Tuhan hadir di sana. Dari seluruh muka bumi ini, inilah tempat paling kudus yang ada, yaitu tempat di mana Tuhan hadir. Ya. Nah, sudah dibahas di minggu yang lalu, kita melihat gambaran bahwa sesungguhnya tabut perjanjian itu kenapa tabut perjanjian itu begitu kudus, begitu mulia ya. Sesungguhnya tabut perjanjian, tutup pendamaian adalah gambaran, adalah simbol, ya, bayangan dari pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Pawan sudah bahas minggu lalu, mungkin kalau saudara mungkin bisa dengar ulang khotbahnya ke Owen minggu lalu, sangat baik. Ya, bagaimana tabut perjanjian ini dibuat ya dari kayu yang dilapis emas,
Itu bicara tentang Tuhan Yesus yang datang sebagai manusia, tapi dia dilapis emas, dia adalah kebenaran Allah. Jadi di dalamnya ada 3 benda yang melambangkan dosa-dosa manusia, yaitu buli-buli mana, tongkat Harun, juga yang paling utama adalah loh-loh hukum. Ya, itu adalah lambang pemberontakan umat Tuhan terhadap hukum Tuhan, pemberontakan terhadap kepemimpinan dan otoritas Tuhan, pemberontakan terhadap penyediaan Tuhan. Isi tabut ini adalah pelanggaran-pelanggaran dari umat Tuhan, pelanggaran-pelanggaran dari manusia. Nah, tabut perjanjian ini gambaran dari Kristus yang mengambil semua, menyimpan semua dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran manusia. Pelanggaran itu disimpan di dalam tabut, artinya Yesus yang menyerap semua pelanggaran dan dosa-dosa manusia. Ya, kemudian di atasnya ditutup dengan tutupan damaian yang di atasnya dipercikan darah anak lembu yang telah disembelih. Itu gambaran dari Tuhan Yesus yang telah mengambil semua dosa dan pelanggaran kita. Dan kemudian ditutup dengan darahnya sendiri. Dan di tempat inilah Allah bisa hadir, yaitu di mana ada pengorbanan. Ya, di mana pelanggaran manusia ditutupi, dihapuskan. Ya, sehingga Tuhan tidak lagi melihat pelanggaran manusia. Ini adalah gambaran yang indah dari penebusan Sang Juru Selamat kita yang mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah kenapa ruang Maha Kudus itu begitu kudus, karena Tuhan hadir. Dan kenapa Tuhan hanya hadir di ruang Maha Kudus? Karena di sanalah tempat pengorbanan Kristus yang disimbolkan dengan tabut perjanjian. Ya. Mari kita lanjutkan. Nah, mari kita baca ayat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ayat yang ke-51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, kita belajar tadi bahwa tirai bait suci adalah gambaran dari pemisah atau penghalang umat Tuhan untuk bisa datang masuk menghampiri hadirat Tuhan. Ya, tidak ada manusia, umat Tuhan yang bisa menghampiri hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Apalagi jangankan menghampiri, ya jangankan menikmati, tidak ada yang bisa menghampiri atau masuk ke ruang Maha Kudus itu. Tirai bait suci ini gambaran dari penghalang, yaitu dosa-dosa manusia yang begitu tebal, yang begitu besar, yang nggak bisa disobek. Ya bayangkan ya, tirai ini tuh tebalnya 10-20 cm dan tingginya 18 meter, itu ngeguntingnya aja susah, saudara-saudara. Apalagi dengan kekuatan manusia, tangan kosong itu mustahil untuk disobek oleh manusia. Tetapi, ya, tirai bait suci ini akhirnya terbelah. Pada saat kapan? Matius 27 ayat yang ke-50, pada saat Yesus menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya, kemudian ada tanda yang besar, yaitu tersobeknya, terbelahnya tirai bait suci yang tebalnya 12 cm itu. Ya, yang tingginya 18 meter itu terbelah dari atas ke bawah. Dikatakan bukan dari bawah ke atas, dari atas sampai ke bawah. Artinya, yang membelah itu dari atas. Tuhanlah yang membelah itu sampai ke bawah. Bukan manusia yang membelah dari bawah ke atas, bukan. Itu dari atas yang ke bawah. Artinya, inisiatornya Tuhan. Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang membelah, pemisah, yang memisahkan umat Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Yang disimbolkan oleh tirai bait suci ini, Tuhan sobek dari atas sampai ke bawah. Jadi, kita lihat ya, tirai bait suci ini melambangkan apa? Melambangkan tadi dosa manusia. Kita lihat kalau slide-slide sebelumnya, yang kita lihat, ini tirai bait suci ini sesungguhnya melambangkan kejahatan kita, melambangkan dosa kita. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sungguh yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatan, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ia segala dosamu. Itu disimbolkan lewat tirai bait suci. Dan di salib Tuhan Yesus, saat dia menyerahkan nyawanya, dia membelah tirai bait suci, yang adalah gambaran dari pelanggaran kita, kejahatan kita, dosa-dosa kita dia selesaikan. Lewat apa? Lewat dia yang telah menyerahkan nyawanya. Ya. Akhirnya kita yang berdosa tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus, karena kita tidak kudus.
karena kita berdosa, kita bersalah. Kita nggak bisa menghampiri Sang Kudus. Tapi karena karya salib Tuhan Yesus, kita dikuduskan. Kita dibenarkan. Yang menjadi pemisah kita antara Tuhan itu segala dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita. Tuhan lenyapkan, Tuhan sobek, Tuhan belah dari atas ke bawah. Sehingga membuka jalan masuk untuk setiap umat Tuhan masuk menikmati hadirat Tuhan. Masuk menikmati kasih karunia Tuhan. Jadi melalui salib Tuhan Yesus, dosa dikalahkan. Penghalang manusia datang kepada Tuhan telah dihancurkan. Jadi syukur kepada Allah. Karena kasih karunia-Nya yang besar, hari ini kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, kita bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini kita berdoa, ya, kita bersekutu bersama-sama dan kemudian ada lawatan kuasa Allah, hadirat Tuhan nyata atas kita dan kita menikmati hadirat Tuhan. Saat hadirat Tuhan melawat kita, ada kesembuhan, ada pemulihan, ya, ada nubuat, ada mungkin penglihatan, ada pesan Tuhan dinyatakan. Itu luar biasa. Itu semua bisa terjadi hanya karena salib dan pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau di zaman sebelum salib Tuhan Yesus, hadirat Tuhan nyata atas kita, sedangkan kita belum ditebus, kita bisa mati, saudara terkasih. Keluaran 28 ayat 43 tadi kan dikatakan, bahwa para imam hendaklah melakukannya dengan benar saat masuk ke tempat suci. Supaya apa? Supaya jangan mereka mati karena kesalahan mereka. Ya, jadi kalau orang yang tidak kudus masuk ke ruang yang kudus, bahkan ke ruang maha kudus, maka kekudusan Allah kan melenyapkan yang tidak kudus itu. Jadi dahulu hadirat Tuhan adalah tempat yang mengerikan. Tidak ada yang berani, tidak ada yang mau masuk mendekat ke hadirat Tuhan. Kenapa? Mereka semua takut. Karena apa? Karena kalau masuk ke dalam hadirat Tuhan, dosa kita terekspos dan kita bisa dihukum karena pelanggaran kita. Ya, bahkan secara fisik, ya, kalau kita berjumpa langsung dengan kekudusan Tuhan, orang bisa mati karena melihat Tuhan. Ya. Bahkan Yakub pun saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, syukurlah aku telah melihat Tuhan, tetapi aku tidak mati. Ya, tempat itu kalau nggak salah dinamai Peniel kalau nggak salah. Saat dimana Yakub berjumpa dengan Tuhan, tapi dia selamat. Yakub pun sadar kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang kudus, maka dia bisa saja bisa saja mati. Itulah gambarannya betapa hadirat Tuhan itu sesuatu yang mengerikan, ya, bagi umat Tuhan yang belum ditebus. Tidak ada yang berpikiran mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Wah, nggak ada yang berani berpikiran demikian. Ya, tidak ada yang berani berpikiran demikian. Kita semuanya menghindari hadirat Tuhan karena hadirat Tuhan bisa saja mematikan. Orang takut. Tapi hari ini, ya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui salib Tuhan Yesus, semua penghalang, semua dosa-dosa pelanggaran, semua ketidakkudusan dihancurkan di salib. Ya. Semua tirai dibelah dari atas sampai ke bawah, sehingga kita bisa masuk. Sehingga kita bisa memahami Ibrani 4 ayat yang ke-16 ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Kenapa penuh keberanian? Ya karena zaman dulu penulis kitab Ibrani itu menulis kepada orang-orang Ibrani. Tentunya, ya. Orang-orang Ibrani adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang masih memelihara hukum Taurat. Masih masih erat hubungannya dengan hukum Taurat. Makanya kitab Ibrani ini banyak sekali berbicara tentang konsep-konsep dari hukum Taurat. Ya, kenapa penulis kitab Ibrani mengatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil tahta kasih karunia. Karena hadirat Allah itu bukan sesuatu yang bisa dinikmati menurut mereka. Ya. Mereka takut menghadapi hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dosa, karena pelanggaran. Tapi hari ini kita mengerti kebenarannya sehingga kita bisa dengan berani menghampiri tahta anugerah Tuhan. Jadi hadirat Tuhan yang kita nikmati saat kita menyembah Tuhan, saat kita bersekutu dengannya, saat kita mengingat Dia, saat kita menikmati kebenaran firman-Nya, itu sesuatu yang mahal. Karena dulu tanpa penebusan,
Tidak ada orang yang bisa masuk mendekat, bahkan mendekat ke hadirat Tuhan. Hari ini kita bisa menikmati terus hadirat Tuhan. Dan bahkan hadirat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Di Ibrani 13 juga pasal yang 13 yang mengatakan sekalipun, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Artinya sekalipun Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Hadirat Tuhan tidak melepas dari hidup kita, selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita punya hari ini adalah sesuatu yang mahal, yang hanya kita dapat hanya karena pengorbanan Tuhan Yesus. Hanya karena salib Tuhan Yesus saja. Oleh sebab itu, kita mengerti hari ini bahwa sesungguhnya tanpa anugerah Tuhan kita nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak bisa menghampiri tahta kasih karunia. Nah, kenapa sih kita perlu masuk ke hadirat Tuhan? Perlu masuk ke tahta kasih karunia? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Siapa yang butuh rahmat hari-hari ini? Siapa yang butuh kasih karunia? Saya akan menjawab, saya butuh rahmat dan kasih karunia Tuhan setiap hari. Untuk apa? Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa kita perlu pertolongan Tuhan? Saya akan menjawab, saya perlu pertolongan Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu, marilah kita dengan berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Tahta anugerah Tuhan, di mana di sana ada pengorbanan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia Tuhan. Supaya kita menerima pertolongan kita pada waktunya. Hari-hari ini, kalau kita butuh anugerah, kita butuh kasih karunia, kita butuh pertolongan Tuhan, mari kita datang mengambil tahta kasih karunia. Mari kita datang berseru ke hadiratnya. Mari kita panggil namanya, mendekat kepada Dia. Apapun pergumulan kita, kita bawa kepada Tuhan. Zaman dulu, tidak bisa orang datang mendekat kepada Tuhan, pun nggak bisa. Mereka memanggil Allah yang jauh. Mereka mempersembahkan darah anak lembu dan kemudian berdoa dari jauh. Bahkan tidak berharap Tuhan menjawab mereka secara langsung. Tapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita langsung. Tuhan berbicara menuntun kita dari dalam. Kalau dulu orang Israel dituntun Tuhan dari luar, tetapi sekarang Roh Allah tinggal di dalam kita menuntun kita. Semua hanya karena kasih karunia. Dan apa yang kita punya hari ini adalah sesuatu yang mahal. Ya. Hari ini adalah sesuatu yang mewah. Coba saya mau kasih mungkin analogi sedikit. Kalau misalnya kita datang misalnya ya ke Universal Singapura atau Disneyland. Ya, Disneyland mungkin atau Universal Studio punya mungkin tiket masuk yang cukup mahal. Taruhlah sangat mahal misalnya. Sangat mahal mungkin di kita harus nabung cukup lama lah gitu, kurang lebih ini hanya contoh saja analogi. Tapi suatu hari Disneyland itu gratis. Ya. Apakah kita akan sering-sering main ke Disneyland kalau Disneyland gratis? Ini contohnya ya, Disneylandnya dekat ada di Bandung gitu ya, nggak perlu jauh-jauh. Dan sebelumnya harganya mahal. Kita kalau mau ke sana mungkin harus nabung 6 bulan atau berapa mahal gitu. Kita nggak bisa masuk ke Disneyland. Nah, tapi kalau suatu hari Disneyland-nya itu digratiskan. Dan kita nggak perlu bayar apapun untuk masuk. Nah, akankah kita sering main ke Disneyland? Jawabannya, kalau saya akan menikmati. Semua yang gratis itu saya akan nikmati Disneyland karena gratis. Karena sebelumnya saya nggak bisa masuk ke sana dengan mudah. Atau bahkan saya nggak mampu masuk ke sana. Nah, demikian juga hadirat Tuhan. Kalau sebelumnya tidak ada yang bisa mengambil hadirat Tuhan, tahta kasih karunia Tuhan. Hari ini kita punya akses langsung menghampiri anugerah Tuhan, hadirat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Akankah kita sering datang ke sana? Nah, saya balik lagi ke analogi yang tadi. Bisa saja ada nggak ada orang yang nggak mau datang ke Disneyland? Walaupun digratiskan? Ada nggak? Jawabannya ada aja. Kenapa? Karena buat mereka mungkin Disneyland tidak menarik. Sehingga ngapain datang walaupun gratis, malah saya datang. Saya nggak mau menikmati, nggak menarik buat mereka. Nah mungkin saja demikian. Nah jangan sampai hadirat Tuhan menjadi hal yang demikian bagi kita. Kita harus tahu bahwa apa yang kita punya hari ini adalah sesuatu yang mahal. Tidak ada yang bisa datang ke hadirat Tuhan dengan begitu mudah zaman dulu. Tetapi hari ini kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun.
bahkan Tuhan tinggal di dalam. Ini adalah kasih karunia yang besar. Ini adalah semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Dan kalau semuanya ini hanya karena anugerah Tuhan dan kasih karunia yang Tuhan kerjakan, mari kita terima dengan sukacita. Mari kita nikmati. Mari kita hargai. Mari kita mengucap syukur. Mari kita sering datang menghampiri tahta kasih karunia. Dan Tuhan menjanjikan bahwa ada rahmat, ada kasih karunia, ada pertolongan untuk kita yang datang menghampiri hadiratnya, menghampiri tahta kasih karunia. Demikian sharing firman Tuhan saya pada sore malam hari ini. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita, untuk kita boleh terus mendekat kepada Tuhan, terus menghampiri hadiratnya, terus menikmati Tuhan, menikmati kasih karunia, terus menghampiri tahta kasih karunia. Apapun pergumulan kita, di tahta anugerah Tuhan, di hadirat Tuhan selalu ada kasih karunia, selalu ada pertolongan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.